Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ridwanuddin dengan nomor induk mahasiswa 877304705 UPTJJ Surabaya, program studi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dari modul 3 yaitu jenis dan zat makanan, di mana kegiatan praktikum pertama yaitu tentang pengelompokan bahan makanan. Nah, yang pertama, praktikum pertama di sini saya akan melaksanakan pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat yang terkandung di dalamnya. Apa saja bahan-bahan dan peralatannya dapat kita simak dalam video berikut. Yang pertama, alat yang pertama ialah buku catatan yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap hasil praktikum. Yang kedua adalah bahan-bahan, yaitu 20 macam bahan makanan yang telah saya siapkan. Dalam penelitian kali ini, saya mengelompokkan zat-zat pada setiap bahan makanan, yaitu mengacu pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan dan Direktorat Gizi Masyarakat di tahun 2018. Jadi, penelitian kali ini adalah murni kualitatif deskriptif. Nah, yang pertama, saya memiliki bahan makanan yaitu berupa nasi. Nasi bersumber dari beras yang sudah dimasak. Nah, di dalam nasi ini terdapat kandungan karbohidrat. Jadi, nasi tergolong dalam zat karbohidrat. Kemudian, saya memiliki jagung. Jagung di sini ada jagung mentah dan belum diolah, digoreng maupun direbus. Nah, jagung termasuk ke dalam karbohidrat karena memiliki pati dan juga gula di dalamnya, sehingga cocok sebagai bahan karbo dan sebagai sumber tenaga. Yang ketiga adalah minyak goreng. Minyak goreng di sini sebagai media untuk menggoreng. Namun di sini minyak goreng juga dapat tergolong ke dalam bahan makanan termasuk lemak, yaitu lemak murni 100%. Kemudian kita juga punya pisang. Nah, pisang di sini dia tergolong ke dalam karbohidrat dan juga dia juga tergolong vitamin. Kenapa? Karena di dalam pisang dia memiliki pati atau gula dan juga sedikit serat. Jadi cocok untuk termasuk ke dalam karbo. Selain itu, pisang juga terdapat vitamin B6 dan juga vitamin C. Kemudian saya juga mendapatkan jambu merah. Dari warna saja kita sudah tahu bahwa jambu merah ini kaya akan vitamin C dan juga serat, jadi tergolong ke dalam vitamin. Kemudian saya juga punya mangga. Nah, mangga di sini tergolong ke dalam karbon. Ya, mangga di sini tergolong karbon dioksida. Mangga di sini tergolong sebagai karbohidrat karena memiliki pati berupa gula dan juga tergolong ke dalam vitamin karena memiliki vitamin A dan juga C. Kemudian kita juga punya kangkung. Nah, kita sering memasak kangkung sebagai sayuran yang direbus. Namun kangkung di sini juga kaya akan vitamin, yaitu vitamin A dan juga beta karoten B kompleks. Jadi termasuk ke dalam golongan vitamin. Lanjut kita masuk ke dalam nih. Saya punya ketela yang sudah saya kupas. Nah, ketela ini juga bermanfaat sebagai karbohidrat karena memiliki kandungan pati dan juga gula di dalamnya, sehingga cocok sebagai karbohidrat atau pengganti nasi. Lanjut, ada juga telur. Saya memiliki telur di sini. Telur memiliki kandungan protein hewani. Nah, karena di sini telur dihasilkan dari proses pengeluaran dari hewan. Jadi dia termasuk adalah protein hewani. Kemudian saya memiliki cabai rawit. Selain digunakan bahan makanan, ternyata cabai rawit ini memiliki banyak kandungan zat. Salah satunya yaitu ternyata banyak yaitu vitamin C dan juga A. Jadi di sini cabai rawit tergolong ke dalam vitamin. Lanjut, saya punya kentang. Kentang di sini termasuk ke dalam karbohidrat.
karena kentang memiliki zat pati dan di dalamnya kaya akan serat sehingga cocok termasuk ke dalam karbohidrat. Dan merujuk pada tabel komposisi pangan Indonesia Direktorat Jenderal, kentang juga termasuk karbohidrat yang cocok digunakan sebagai pengganti nasi. Kemudian ada juga sawi putih. Saya memiliki sawi putih. Di sini sawi putih tergolong ke dalam vitamin karena dia memiliki kandungan vitamin K, vitamin C, vitamin A, dan juga memiliki kandungan mineral karena di dalam sawi putih terkandung banyak air. Lanjut, saya punya tomat. Benda kecil ini berwarna merah adalah tomat. Tomat memiliki kandungan vitamin, yaitu vitamin C dan juga vitamin A, sehingga cocok tergolong ke dalam vitamin. Lanjut, kita punya tempe. Tempe terbuat dari kedelai yang sudah diolah dan kemudian diendapkan beberapa hari dan jadinya jamur putih seperti ini ya. Nah, tempe ternyata dia memiliki kandungan karbohidrat dan juga protein. Namun, di sini dia cocok sebagai protein nabati karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun demikian juga bisa digolongkan karbohidrat karena memiliki sedikit adanya lemak sehingga cocok sebagai karbohidrat. Selanjutnya saya memiliki tahu putih. Tahu juga terbuat dari sari-sari kedelai sehingga tahu termasuk ke dalam protein nabati. Kemudian saya memiliki buncis. Buncis selain diolah menjadi sayur, ternyata buncis di sini juga termasuk protein nabati dan kaya akan vitamin K, C, dan juga A. Jadi tergolong protein nabati dan juga vitamin. Kemudian saya punya kacang panjang, hampir sama dengan buncis karena di sini sayur kacang panjang juga dimanfaatkan sebagai sayuran yang direbus sehingga di sini dia masuk ke dalam protein nabati dan juga vitamin K, C, dan juga A. Di sini saya memiliki ayam, namun ayam di sini sudah direbus dan dilengkapi dengan bumbu kuning. Nah, mengacu pada tabel komposisi pangan Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Gizi pada tahun 2018, ternyata daging dan juga ayam yang telah direbus maupun diolah dengan bumbu kuning masih tergolong ke dalam protein hewani karena kandungan-kandungannya masih tetap terjaga dan tidak tercampur oleh kandungan lemak yang kompleks. Ya, beda dengan digoreng. Jadi dengan digoreng dan direbus, kandungan proteinnya tetap terjaga direbus. Kemudian setelah itu saya memiliki wortel. Nah, wortel di sini masuk ke dalam vitamin karena ia memiliki banyak kandungan vitamin A yang bagus untuk penglihatan atau mata. Yang terakhir, saya memiliki tepung terigu. Nah, tepung terigu terbuat dari gandum, sehingga sama seperti beras, dia masuk ke dalam karbohidrat. Nah, jadi berikut adalah pengelompokan bahan makanan berdasarkan zatnya yang saya buat. Kemudian saya akan menaruhnya di dalam tabel-tabel dan saya akan melengkapinya di dalam laporan praktikum. Sekian laporan dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.